Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai stunting. Apakah itu stunting? Apa penyebabnya? Kemudian dampaknya bagaimana dan bagaimana cara pencegahannya? Tonton video ini sampai habis. Stunting masih menjadi hal yang hangat diperbincangkan. Menurut survei Gizi Indonesia tahun 2021, 1 dari 4 anak Indonesia itu mengalami stunting dan 1 dari 10 anak Indonesia mengalami gizi kurang. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu menjadi aspek penting bagi kesehatan anak. Peran penting orang tua ini sangat diperlukan untuk menentukan status nutrisi dari anak. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk mengetahui seputar stunting. Apa itu stunting? Jadi stunting menurut Kementerian Kesehatan adalah kondisi gagal tumbuh pada anak kurang dari 2 tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama atau kurang gizi kronis. Sedangkan menurut WHO, stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, kemudian bisa juga karena infeksi dan juga karena stimulasi yang kurang. Stunting dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Faktor lingkungan seperti status gizi pada ibu, angka kejadian infeksi pada anak, kebersihan lingkungan, dan juga pola pemberian makan pada anak. Selain itu juga ada faktor genetik. Faktor genetik itu meliputi faktor genetik itu sendiri dan juga faktor hormonal. Tetapi yang sering terjadi, stunting ini disebabkan oleh adanya kekurangan gizi kronis atau dalam waktu yang lama. Pada awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun atau sering disebut dengan fase periode 1000 hari pertama kehidupan atau juga disebut dengan 1000 HPK merupakan fase kritis gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penting sekali untuk dilakukan pemantauan secara berkala oleh orang tua terkait pertumbuhan dan perkembangan anak karena bisa saja terjadi gangguan stunting ini tadi. Selain itu juga harus ada pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, meliputi stimulasi, nutrisi, dan juga kasih sayang pada anak. Kondisi gagal tumbuh atau stunting itu bisa dimulai sejak di dalam kandungan sampai dengan anak usia 2 tahun atau fase periode 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu penting bagi ibu, bagi orang tua untuk mengetahui seputar stunting. Apa bahaya dari stunting? Stunting selain menyebabkan tubuh sulit tumbuh juga menyebabkan gangguan perkembangan pada otak karena 80% pertumbuhan perkembangan otak, syaraf-syaraf otak berkembang pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Stunting bisa dilihat dari tinggi anak yang kurang, kemudian berat badan yang kurang sesuai dengan umur. Anak ini bisa terlihat proporsional karena dia pendek, padahal bisa saja terjadi gangguan stunting pada anak. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk melakukan pemantauan secara berkala. Pemantauan ini bisa dilihat dari kurva yang ada di KMS atau Kartu Menuju Sehat. Ini bisa dilakukan pemantauan di posyandu, di bidan atau di dokter. Kemudian apa saja pencegahan stunting? Yang pertama mulai dari masa kehamilan. Nutrisi pada kehamilan itu penting untuk dipenuhi oleh ibu hamil, nutrisi gizi yang seimbang. Kemudian suplementasi yang direkomendasikan oleh bidan maupun dokter, zat besi, asam folat, yodium yang cukup itu juga perlu untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil dan untuk mencegah stunting. Kemudian melakukan ANC, antenatal care atau pemeriksaan kehamilan secara rutin. Itu juga perlu untuk dilakukan untuk memantau kesehatan ibu dan juga janin yang dikandungnya. Jangan lupa juga untuk menghindari asap rokok selama kehamilan. Selanjutnya yang kedua, saat anak sudah lahir, saat bayi sudah lahir, juga harus dilakukan inisiasi menyusu dini atau IMD. Kemudian dilanjutkan ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Selain itu, ASI juga mengandung kolostrum yang bisa meningkatkan imunitas dari anak.
Kemudian yang ketiga, setelah ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan MPASI atau makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI juga harus memenuhi kebutuhan gizi makro dan mikro bagi anak. Oleh karena itu, perlu juga untuk dikonsultasikan ke bidan atau ke dokter bagaimana MPASI yang tepat. WHO juga merekomendasikan makanan fortifikasi atau nutrisi tambahan untuk anak. Nah, ini juga penting untuk dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter bagaimana makanan fortifikasi yang tepat untuk anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, pemantauan tumbuh kembang. Orang tua harus terus-menerus secara berkala memantau tumbuh kembang anak, khususnya pada 1000 HPK sampai anak usia 2 tahun. Pemantauan ini bisa dilakukan di posyandu, di bidan, atau di dokter, khususnya pemantauan tinggi dan juga berat badan pada anak. Selain itu, yang terakhir yang paling penting juga tidak kalah penting adalah menjaga kondisi lingkungan tetap bersih, karena lingkungan yang kotor itu juga bisa menyebabkan sumber dari penyakit, sumber dari infeksi yang bisa menyebabkan sakit pada anak, sehingga bisa juga menyumbang angka stunting. Sehingga penting sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa menjadi informasi untuk orang tua, untuk Bapak Ibu dalam melakukan pencegahan stunting pada anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.